Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 1C yang beranggotakan saya sendiri, Wulan Suci Ramadhani. Saya Gia Febiana. Saya Zilan Ardila. Saya Naswal Zakira Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami membuat video tugas mata kuliah anatomi fisiologi, yaitu anatomi fisiologi organ pernapasan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang organ pernapasan dan bagian hidung. Organ pernapasan adalah struktur tubuh yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut adalah penjelasan tentang bagian hidung. Bagian-bagian hidung. Fungsi dari bagian-bagian hidung: A. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. B. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernafas. C. Selaput lendir berfungsi untuk menempelnya kotoran dan berbagai indera pembau. D. Seraput saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan. E. Saraf pembau atau silia berfungsi untuk mengirimkan bau-bau yang ke otak. Kerangka keluar hidung terbagi menjadi 6, yaitu cartilago lateris superior, 2 spetum, 3 cartilago lateris inferior, 4 cartilago alar minor, 5 proscesus frontalis tulang maksila, 6 tulang hidung. Pengertian hidung. Hidung adalah pintu masuk udara ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Mengambil udara dari lingkungan. Yang kedua, menghangatkan dan melembabkan udara. Yang ketiga, menyerang partikel-partikel yang tidak diinginkan. Bagian-bagian hidung dibagi menjadi 4, yaitu 1. Nares. Nares adalah lubang-lubang yang terbuka ke lingkungan. 2. Spektrum nasi adalah dinding yang memisahkan nares kiri dan kanan. Yang ketiga adalah konkanasi. Konkanasi adalah struktur yang berbentuk seperti cangkang yang membantu menghangatkan dan melembabkan udara. Keempat, mukosanasi. Mukosanasi adalah lapisan yang melapisi hidung dan menghasilkan lendir yang membantu mengeringkan partikel-partikel yang telah diinginkan. Yang ketiga adalah konkanasi. Konkanasi adalah struktur yang berbentuk seperti cangkang yang membantu menghangatkan dan melembabkan udara. Keempat, mukosanasi. Mukosanasi adalah lapisan yang melapisi hidung dan menghasilkan lendir yang membantu mengeringkan partikel-partikel yang telah diinginkan. Faring, laring, dan trakea adalah saluran pernafasan atas hingga tengah. Yang pertama ada faring, tenggorokan bagian atas. Faring adalah tabung otot sepanjang 13 cm yang menghubungkan saluran pernafasan dan esofagus atau saluran pencernaan. Faring dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring. Bagian atas di belakang hidung berfungsi sebagai jalur udara saja. Lalu ada orofaring, bagian tengah di belakang mulut untuk udara dan makanan. Lalu ada laryngofaring, bagian bawah tempat pertemuan jalur pernapasan dan pencernaan. Yang kedua ada laring atau kotak suara. Laring adalah struktur tulang rawan yang terletak di bawah faring dan di atas trakea. Fungsi utamanya adalah yang pertama, mengandung pita suara yang bergetar saat udara lewat, lalu memiliki epiglotis, katup yang menutup trakea saat menelan. Lalu yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah tabung berongga yang kaku namun fleksibel. Struktur trakea terdiri dari cincin tulang rawan berbentuk C yang membuatnya tetap terbuka. Bronkus adalah 2 saluran napas utama yang bercabang dari trakea atau batang tenggorokan menuju paru-paru kanan dan kiri. Bagian ini berfungsi menyalurkan udara, melembabkan udara, dan menyaring partikel asing. Struktur utama terdiri dari tulang rawan hialin, otot polos, dan lapisan mukosa yang bercabang menjadi saluran lebih kecil. Berikut bagian-bagian bronkus dan struktur percabangannya atau pohon branchial. Bronkus utama atau primer, 2 cabang besar pertama yang keluar dari trakea. Bronkus kanan lebih vertikal dan pendek, sedangkan kiri lebih panjang dan melintang.
Bronkus lobaris atau sekunder, cabang dari bronkus utama yang masuk ke setiap lobus paru-paru. Paru kanan memiliki tiga bronkus lobaris, sedangkan kiri memiliki 2. Bronkus tegmental atau tersier adalah percabangan yang lebih kecil dari bronkus lobaris, menuju segmen bronkopulmonas tertentu dalam paru-paru. Bronkiolus adalah saluran yang lebih kecil lagi yang tidak memiliki tulang rawan yang akan berakhir di kantung udara atau alveoli. Struktur bronkos didukung oleh tulang rawan hialin yang menjaga saluran tetap terbuka serta otot polos yang dapat mengatur diameter saluran udara. Dinding bagian dalam dilapisi oleh silia dan lendir untuk menangkap kotoran. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang berfungsi sebagai jembatan antara saluran pernapasan besar dan tempat pertukaran oksigen. Berbeda dengan bronkus, bronkiolus tidak memiliki tulang rawan. Sebagai gantinya, dindingnya terdiri dari otot polos yang memungkinkan saluran ini menyempit atau melebar secara otomatis untuk mengatur aliran udara. Berikut adalah pembagian utamanya. Bronkiolus terminalis adalah bagian ujung dari saluran konduksi. Ini adalah jalur terakhir yang hanya berfungsi menyalurkan udara sebelum masuk ke zona pertukaran gas. Bronkiolus respiratorius adalah bagian yang sudah memiliki sedikit kantung udara atau alveoli di dindingnya. Disinilah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida mulai terjadi secara terbatas. Ductus alveolar adalah saluran halus yang menghubungkan bronkiolus respiratorius ke kumpulan kantung udara atau sakus alveolar. Alveolus adalah kantung udara kecil berbentuk seperti gelombang atau seuntai anggur yang berada di ujung paling akhir saluran pernapasan. Disinilah tempat utama terjadinya pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Berikut karakteristik dan bagian utamanya. Dinding tipis, dindingnya hanya setebal satu lapis sel epitel pipi sehingga memudahkan oksigen dan karbon dioksida dan merembes keluar masuk jaringan kapiler. Setiap alveolus dikelilingi oleh pembuluh darah kecil atau kapiler. Disinilah oksigen dari udara dilapiskan ke udara surfaktan, cairan khusus yang melapisi bagian dalam alveolus agar kantung ini tetap mengembang dan tidak mengempis atau menempel saat kita membuang napas. Makrofag alveolus adalah sel imun yang bertugas atau memakan debu atau bakteri yang berhasil lolos hingga ke bagian terdalam paru-paru. Singkatnya, alveolus adalah titik akhir perjalanan udara di mana tubuh akhirnya mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari pernapasan. Simak penjelasannya ya. Nah, pada mekanisme pernapasan manusia ada yang namanya inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah ketika kita menghirup udara, sedangkan ekspirasi kebalikannya, berarti saat kita mengeluarkan udara. Jadi ketika kita menarik nafas, itu dinamakan dengan inspirasi. Dan pada saat kita menghembuskan nafas, itu dinamakan dengan ekspirasi teman-teman. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian atau organ yang terlibat dalam mekanisme pernapasan. Nah, saat inspirasi atau saat kita menghirup udara, itu dimulai dari udara masuk melalui nostril atau lubang hidung, kemudian masuk ke nasal cavity. Nasal cavity atau fasa nasal merupakan ruang besar yang terletak di atas dan belakang hidung. Pada bagian ini juga terdapat lendir mukus dan silia atau rambut halus hidung yang berfungsi untuk menyaring udara saat dihirup, serta untuk menyamakan suhu udara dengan suhu tubuh kita. Kemudian udara akan masuk melalui faring atau tenggorokan atas, yang merupakan jalur lintas udara dan makanan. Nah, faring ini menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring. Selanjutnya di sini terdapat epiglottis yang merupakan sebuah katup yang dimana pada saat kita menelan, katup ini akan menutup laring agar makanan yang kita telan tidak masuk ke saluran pernafasan.
Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam laring atau kotak suara, yang dimana di dalamnya terdapat pita suara yang terlibat dalam produksi suara. Kemudian, udara akan masuk ke trakea, dilanjutkan ke bronkus, yang merupakan cabang dari trakea, lalu ke bronkiolus, yang merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus, yang mendistribusikan udara ke seluruh bagian paru-paru. Nah, pada paru-paru ini ada yang namanya pleura, yang merupakan selaput yang melindungi paru-paru saat mengembang dan mengempis. Nah, di sini juga terdapat alveolus ya teman-teman. Ini yang berbentuk seperti anggur ini. Nah, ini merupakan kantung udara kecil. Nah, ini ada saluran yang berwarna merah, berwarna biru. Ini merupakan kapiler pada paru-paru yang tugasnya yaitu tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Dan yang terakhir ada diafragma, merupakan otot utama pernafasan perut yang berbentuk kubah. Nah, otot ini berkontraksi dan relaksasi untuk memompa udara keluar masuk. Nah, kemudian ada yang namanya pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, bedanya apa? Kalau pernafasan dada, itu pernafasan yang dibantu oleh otot dada atau otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut atau biasa juga disebut dengan pernafasan diafragma, itu adalah pernafasan yang dibantu oleh otot diafragma. Nah, berikut tadi adalah bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Semoga apa yang telah saya dan kelompok jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.